Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran di muatan PPKN ya, muatan PPKN tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Anda sekalian, silakan membuka buku di halaman 147. Nah, kita lanjutkan ya. Mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Ya, hak kita selaku umat muslim, ya, selaku orang yang beragama Islam, apa kewajiban kita, itu juga kemarin telah disinggung ya. Di antara hak itu, pengertian hak dan kewajiban. Hak itu merupakan sesuatu yang layak untuk kita dapatkan atau kita peroleh, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena merupakan wajib ya, sifatnya itu wajib. Nah, contohnya kewajiban ya. Kewajiban kita selaku umat Islam wajib untuk sholat 5 waktu. Nah, itu wajib. Nah, sekarang kita telah berada di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini ada suatu kewajiban bagi orang yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, diwajibkan ya atas bagian kamu orang yang beriman ya untuk berpuasa ya, sebagaimana orang yang terdahulu juga berpuasa agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, hak dan kewajiban ini sangat perlu ya, sangat perlu untuk kita pahami apa hak kita ya, hak kita di rumah, hak kita sebagai murid, hak kita sebagai anak, hak kita di masyarakat, di sekolah, apa hak kita di lingkungan sekitar, dan kewajiban sama juga. Kewajiban kita selaku anak, kewajiban kita selaku murid, kewajiban kita selaku orang tua, kewajiban kita di rumah, kewajiban kita di sekolah, kewajiban kita di lingkungan sekitar, itu juga kita harus memahaminya. Ya, agar apa? Agar kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban ini seimbang, ya, seiring ya, satu jalan gitu. Jadi dia harus dilaksanakan dengan bergandengan. Ya. Nah, air merupakan sumber daya alam yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kegiatan yang menggunakan air, misalnya mencuci, mengepel, minum, dan mandi. Hal tersebut merupakan hak masyarakat dalam memanfaatkan air. Selain hak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk tetap melestarikan ketersediaan air bersih. Nah, kewajiban itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mematikan keran air saat tidak digunakan. Ini juga sama halnya dengan listrik ataupun televisi dan lain sebagainya. Intinya, sesuatu yang tidak kita gunakan ya, maka kita matikan ya. Kalau dalam rumah, nah di sekolah juga sama, kalau kita melihat kipas angin yang nyala, lampu yang menyala, kita matikan ya. Itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap sumber daya yang ada di sekitar ya. Yang kedua, menanam pohon di pekarangan rumah. Kenapa kok menanam di pekarangan rumah itu kok jadi wajib ya? Karena apa? Karena kita tahu
ya. Kalau kita tidak menanam tanaman ya sekarang ini, maka ke depan, beberapa tahun ke depan kita akan merasakan yang namanya kekeringan ya. Kekeringan artinya apa? Tanaman sudah habis ya. Tanaman itu susah untuk hidup. Terus hutan-hutan itu banyak ditebang ya, banyak ditebang. Ya makanya ya minimal kita itu bisa menanam di pekarangan kita, di daerah sekitar kita, depan rumah, di belakang, di samping, itu boleh ya. Nah tujuannya apa? Sekali lagi tadi adalah untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga ketersediaan oksigen yang ada di sekitar kita ya. Karena kalau hutannya kita babak ya, habis kita tebang, kita tidak menanam, maka kita akan merasakan yang namanya apa? Rasanya itu sesak nafasnya ya, susah untuk bernafas. Karena apa? Oksigennya itu sudah susah untuk diproduksi. Nah, itu akibat dari kalau kita tidak memperhatikan kelestarian di sekitar kita ya. Minimal kita menanam beberapa tanaman di rumah ya. Terus yang ketiga, tidak membuang sampah ke selokan. Nah, ini juga merupakan kewajiban kita. Wajib, bukan wajib membuang ya, tapi wajib untuk tidak membuang sampah di selokan. Atau bahasa lainnya itu kita membersihkan selokan ya. Membersihkan sekitar kita, lingkungan kita. Kalau ada sampah di jalan ya, di pekarangan rumah, diambil, dibuang dalam tong sampahnya. Yang keempat, mandi atau mencuci pakaian dengan air yang cukup. Ini juga telah dijelaskan. Mandilah dengan menggunakan air secukupnya, jangan semaunya. Apalagi kalau kita menghidupkan air, kita tinggalkan ke pasar, airnya tumpah-tumpah. Nah, itu mubazir. Mubazir listrik, mubazir dari airnya ya. Habis itu airnya juga kita beli. Nah, jadi sangat sayang ya. Nah, yang kelima, tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Artinya kita jangan menebang pohon karena akan dapat mengganggu kelestarian dari air. Ustadz, apa hubungan antara pohon dengan air? Nah, ternyata hubungan pohon dan air, adanya pohon maka dia itu dapat apa? Dia dapat menyimpan cadangan air di bagian akarnya, bagian bawah ya. Jadi kalau misalkan ada tanaman besar, maka air-air di sekeliling tanah itu akan diserap ya, diserap masuk ke dalam. Nah, itulah yang digunakan tanaman untuk proses fotosintesisnya ya, untuk membawa cadangan makanan ke dalam tubuhnya. Nah, jadi dengan adanya tumbuhan maka dia dapat memberi atau menyediakan air ya, menjaga ketersediaan air di dalam tanah. Nah, kalau tidak ada tumbuhan maka air itu ya entah kemana-mana ya. Jadi ini pentingnya tanaman bagi kehidupan kita. Jadi itu merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air ya. Nah, hak dan kewajiban sekali lagi dia harus dilaksanakan secara beriringan. Jangan sampai hak duluan yang jalan ya, tapi kita melupakan kewajiban kita. Kita melaksanakan kewajiban tapi melupakan hak kita, itu juga salah. Yang betulnya itu adalah dia dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan ya. Oke, itu mungkin materi singkat tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air pada muatan PPKN. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.